yang lalu itu pernah belajar bahasa Jepang di LPK daerah Tulungagung. Terus? Terus sekolah udah bayar 2,5 juta. Sekolah cuma 3 bulan. Akhirnya berhenti, nggak sekolah lagi. Terus nggak diambil sama anakku, ijazahnya masih di sana. Terus kemarin itu mau ngambil ijazah, dimintain uang lagi 2,5 juta lagi. Terus baiknya gimana, Miss? Ya kalau harus nebus kan saya tidak tahu ketentuan LPK tersebut ya Mbak ya. Ya pastinya kan yo nebus toh, kayak uang sekolah anaknya bayar SPP, giliran lulus suruh nebus, bener nggak sih? Gini loh Miss, kan awalnya bukan perjanjian, nggak ada perjanjian sih, nggak ada tanda tangan kontrak apa kan nggak ada, cuma sekolah aja. Terus kan rencana kalau misalkan bisa masuk gitu kan mau ke Jepang gitu kan, ternyata di situ itu masalah belajarnya gitu loh, susah deh belajarnya. Akhirnya anak itu berhenti, nggak sekolah, nggak dilanjutin. Awalnya itu dari LPK itu kalau sampai lulus, sampai ujian 2 kali itu 8 juta. Habis pertamanya minta 2,5 juta. Nanti kalau udah mau ujian bisa nyicil lagi 2,5 juta sampai 5 juta totalnya. Habis ujian ketiganya, terus kalau udah selesai lulus semua dua-duanya ujian itu, terus bayar lagi sampai 8 juta gitu loh Miss. Nah, cuma sekolahnya itu kan cuma 3 bulan. Nah sekarang mau ngambil ijazah itu kok dimintai lagi 2,5 juta gitu loh kan, sedangkan anaknya cuma sekolah 3 bulan. Solusinya gimana Miss? Lah kenapa anakmu nggak melanjutkan sekolahnya sementara sekolah dan tidak tetap harus nebus? Benar nggak sih? Nah, iya sih. Iya. Cuman masalahnya itu di pembelajarannya, Miss. Awalnya kalau sekolah cuma gini aja, kapan aku bisa dan nunggu sampai kapan? Gitu. Pada akhirnya anaknya nggak mau. Gitu loh. Ya berarti kan anakmu sendiri nggak sabar, Mbak. Kan LPK maunya gimana? Ya belajar alon-alon, emangnya langsung iso terbang ngoceh-ngoceh arigato gozaimasu? Kan ya harus tetap belajar toh. Iya. Berarti kan anakmu sendiri yang kurang sabar. Bagaimana bekerja di luar negeri, belajar aja udah nggak sabar, pingin ngepot-ngepot, ya wes kon mulai di omah numpak sepeda motor banter-banteran naik. Ceritanya gini, semua teman-temannya itu juga pada keluar sih, karena kan yang baru masuk sama yang lama itu tetap aja pembelajarannya ya cuma gitu-gitu aja gitu loh, nggak ada perubahannya gitu loh. Intinya dia keluar itu karena itu gitu Miss. Ya karena gini loh Mbak, setiap LPK, dan saya tidak memiliki LPK, saya tidak pengalaman dengan LPK, saya juga tidak paham tentang LPK. Setahu saya kalau orang belajar nggak ada kesabarannya, ya kukut. Iya. Karena daya tangkap seseorang itu ada satu orang yang diajarin sekali langsung nyantol, ada orang yang diajari 10 kali pun nggak nyantol-nyantol. Kalau memang tidak cocok ya pindah ke tempat lain loh, belajar lagi. Tapi ya kan tetap harus buang uang sayang. Oh gitu, jadi LPK minta tebusan lagi 2,5 juta gitu. Ya menurutku ya harus bayar, like kamu pingin ambil ijazah ya. Oh gitu. Karena di LPK itu ada yang karena ada yang di LPK itu belajar sampai 2 tahun 3 tahun. Iya. Makanya aku kan nggak tahu ya Miss solusinya ya. Miss Juni yang banyak pengalaman. Jadi aku tanya ke Miss Juni dulu gitu. Kayak gimana gitu. Karena gini loh Mbak, untuk sementara ini LPK di mana-mana itu biasanya karena kalian masih belum fase banget, anak baru dan anak lama ya mungkin dicampur. Karena mungkin kalau sudah 1 tahun atau setengah tahun baru dipindah level. Karena mereka ada level-level pendidikannya masing-masing kan. Bener nggak sih? Iya. Dan sekali lagi LPK itu tidak menjamin kalian bisa ke Jepang loh ya. Nggak ada jaminan loh. Jadi kalian di LPK itu cuman belajar bahasa. Iya. Tidak ada jaminan kalian pasti bisa masuk ke luar negeri. Nggak ada jaminan. Ujung-ujungnya nih LPK, ada beberapa LPK yang resmi, tetapi karena frustasi anak buahnya nggak terbang, akhirnya dibawa ke Vietnam, ke Kamboja, akhirnya jadi penipu, dan mereka akhirnya ginjalnya diambil, ada yang disakiti, ada yang digebukin. Karena untuk proses ke Korea dan ke Jepang itu memang tidak mudah.
sangat sulit sekali. Nanti anak-anak Korea suruh keluar. Yang dari makanya apalagi ada orang yang promosi ke Australia dengan mudah, ya tak guyu tuh. Wong Jepangnya angel kok menek Korea. Iya, Miss. Iya pernah. Sekolah 1 tahun loh, Miss. Sekolah 1 tahun itu pindah sekolah, terus sekolah 1 tahun baru lulus, terus setelah lulus itu dicarikan job gitu. Nah iya kan tidak mudah. Apalagi pingin di Jerman sekolah setengah tahun langsung terbang, setahun langsung terbang, budalo dewe nggak gede. Iya pernah. Iya. Lama loh, Miss. Kalau iya. itu bener-bener lama. Ya saya nggak lama di Indomaret kuwi, Mbak. Loh lah ya. Harus sabar pokoknya. Harus sabar, gitu betul, intinya. betul. Ada yang lain lagi? Nah, terima kasih udah Oke, ada solusinya sama-sama. dari Miss, jadi udah tenang. Oke, Sehat siap. selalu ya, Miss. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya memang pada kenyataannya proses kan memang sangat lama ya teman-teman ya. Saya sendiri kurang tahu harus berbicara apa dan bagaimana. Kenyataannya untuk proses ke luar negeri itu tidak ada ujuk-ujuk. Tidak ada yang tiba-tiba. Kalau kalian tiba-tiba itu pasti prosesnya ke Kamboja, ke Malaysia secara ilegal, atau ada yang ke Jeju secara ilegal. Masih pede lagi ke Jeju ilegal, katanya resmi-resmi, tak ajak ngobrol gak wani. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ini Miss Yuni ya? Iya, saya sendiri. Oh ya, Miss mau nanya, itu kalau mau bikin BPJS